life is fine somehow. Gotta regain control. Dari kemarin-kemarin, Timnas Indonesia udah banyak menjalani laga away dan baru sekali melakoni pertandingan di GBK. Meskipun demikian, saat Timnas bertandang ke markas lawan pun tetap saja ribuan fans Garuda ikut mengawal sampai manapun. Apalagi kalau main di kandang sendiri, gak usah ditanya deh seberapa banyak supporternya. Nampaknya itu juga yang menjadi kekhawatiran Bahrain, makanya tetap ngeyel nih. Buat mindahin pertandingan ke tempat netral, biar dapat keuntungan juga. Namun, FIFA makin kesini makin tegas. Jika masih kekeh, bisa saja langsung dicoret dari babak kualifikasi. Mengingat ada contoh kasus yang sama ketika Indonesia menolak main di kandang Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Dan PSSI sendiri kini sedang mempersiapkan keamanan penuh dengan memasang 100 CCTV di area GBK. Di sisi lain, Misil Guards bersuara untuk tetap meningkatkan level serta kualitas skuad Garuda demi lebih meyakinkan kemenangan. Dan inilah ngeyelnya Bahrain jadi senjata makan tuan. Di tahun lalu, kita pernah menolak Israel datang ke Nusantara saat Piala Dunia U20 karena si banteng. Akibatnya, status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA yang tegas membela anggotanya. Tapi jauh sebelum itu, ternyata tim Merah Putih juga pernah menolak bertandang ke Israel karena masalah politik. Ingat, hubungan antara kedua negara dari dulu memang panas. Di bawah komando Presiden Soekarno, langsung yang turun tangan menentang keras away ke Israel. Di mana saat itu skuad Garuda berada dalam subgrup 1 saat di babak kualifikasi pada tahun 1957. Awal mulanya Indonesia berhasil mengalahkan tim China dengan skor 2-0, namun China membalas dengan skor 4-0. Sebab hasil tersebut, kedua tim memainkan babak playoff yang berlangsung di Rangun, Myanmar pada 23 Juni 1957. Dan tim Merah Putih berhasil menahan imbang dengan skor kacamata 0-0. Akhirnya, kita pun berhak lolos ke babak selanjutnya karena unggul agregat gol. Sementara itu, Israel yang berada di subgrup 2 berhasil lolos ke babak pertama usai Turki mengundurkan diri karena kedua negara sedang mengalami ketegangan akibat krisis di terusan Suez. Dari situlah pertemuan antara Indonesia dengan Israel bermula. Tapi karena kita memang malas anggap Israel sebagai negara, mengingat konflik saudara di Palestina, jadinya kala itu skuad Merah Putih enggan menjalani laga away ke negara itu. Dan PSSI sebenarnya sudah meminta untuk memindahkan laga agar digelar di tempat netral. Tetapi ditolak oleh FIFA. Dan akhirnya Indonesia langsung didiskualifikasi oleh FIFA karena enggan away ke markas lawan. Sehingga akhirnya membuat Israel langsung melaju ke babak selanjutnya. Tapi ya gitu, tetap aja Zionis nggak bisa lolos Piala Dunia 1958 setelah terbantai oleh Wales saat babak playoff kemarin. In this game we play, gonna seize the day. Berkaca dari itu, nampaknya Bahrain bisa saja dicoret kalau ngeyel tetap kekeh nggak mau ke Indonesia. Usai sebelumnya, Kemenpora telah mengkonfirmasi kalau FIFA telah menolak laporan FA Bahrain tersebut demi terus menegakkan kebenaran dengan lantang. Jadi, kenapa nggak bisa? Drama ini diakhiri dengan dikeluarkan saja tim paling ribet itu. Walaupun belum keluar pernyataan resmi dari FIFA terkait penolakan tersebut, tapi kami yakin setidaknya laga akan tetap digelar di Gelora Bung Karno. Mau nggak mau ya Bahrain harus tandang ke sini. Dan ini jadi kesempatan untuk balas dendam yang hikmat bagi kita. Atau kalau mau netral, berarti di leg pertama kemarin harusnya dikembalikan skornya jadi 1-2. Sebagaimana seharusnya Indonesia dapat 3 poin, kalau saja tak dirampok sama si botak Alkaf serta sekutu. Jadi kalau habis itu mau laga netral di leg kedua, kita tidak terlalu dirugikan secara poin.
Demi keamanan untuk menyambut tamu jelang matchday bulan November agar mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan, sekaligus buat pembuktian kalau keamanan di Indonesia terus ditingkatkan. Kini PSSI akan menerapkan 100 CCTV di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diutarakan langsung oleh Pak Ketum. Kita PSSI terus mengimprovisasi ya. Kemarin saya habis rapat dan saya langsung telepon pengelola GBK, Pak Dirutnya, bahwa PSSI akan coba menginstalasi 100 CCTV di GBK. Oke. Lebih dari itu, Pak Erik juga menerangkan kalau pihak PSSI juga akan mencoba menerapkan registrasi dengan Garuda ID untuk fans Garuda supaya terdata semua. Sehingga dari situ, semua was-was kalau mau bikin rusuh di stadion. Dan gak ada alasan lagi untuk Bahrain buat ngemis ke AFC karena keamanan Indonesia akan terus ditingkatkan. Ya, dan kita akan coba meminta semua fans tim nasional register dengan Garuda ID ya, supaya ini semua terdatabase ya, karena kemarin kayak pertandingan Indonesia melawan Australia itu cukup mengkhawatirkan dari segi keselamatan. Nah, ini yang saya memohon tolong faktor keamanan benar-benar dijaga. Keselamatan benar-benar dijaga. Beralih ke pemain Garuda. Sejak banyak orang yang mempertanyakan antara pemain keturunan dengan pemain lokal, jadi muncul banyak perdebatan. Kalau mainin full pemain abroad, pastinya ada saja yang kritik. Tapi ketika ada pemain lokalnya dan bermain jelek kayak kemarin, tetap aja diserang. Dan dulu Messilgers pernah menyindir kalau mau meningkatkan level timnas Indonesia harus banyak menggait pemain keturunan. Tapi ini bukan karena meragukan pemain lokal ya, melainkan pemain yang berkarir di Eropa tentunya punya kualitas yang lebih jos. Menurut saya kalau mau naikin level tim, perlu pemain naturalisasi. Karena bukan mereka tidak punya pemain bagus di Indonesia, tapi cara kamu berlatih di Eropa begini, kata Messilgers, sumber suara.com. Tentu ini juga jadi bahan pertimbangan penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Apalagi kita butuh sosok striker yang bisa menjebol gawang lawan lebih banyak. Atau kalau bisa, bantai-bantai sekalian, biar nggak dicurangin AFC lagi. So, di saat keadaan timnas Indonesia gini, memang penting melakukan lobby-lobby ke FIFA agar tak terus dirugikan oleh drama-drama mafia dan bisa melaju serta bangkit kembali di grup C. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.